Perkenalkan, nama saya Natasha dari Ilmu Kelautan Angkatan 2019 UINSA Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nitrogen dan laut nitrogen. Lautnya ikan. Oke, kita masuk ke penjelasan pertama. Nitrogen sendiri merupakan unsur yang sangat berlimpah di atmosfer. Karena apa? Karena dia memiliki 78% gas. Nitrogen ditemukan dalam bentuk senyawa seperti N2, NO2-, NO3- dan juga NH4+ atau amonia. Nitrogen memiliki sifat yang sulit bereaksi dengan unsur lainnya, sehingga dia memiliki banyak proses seperti denitrifikasi, vitrifikasi, mineralisasi, dan juga fiksasi nitrogen. Pada siklusnya, nitrogen berperan kritis pada siklus organik yang menghasilkan asam amino dalam pembuatan protein. Nitrogen di laut juga berbentuk nitrogen molekular atau N2 yang jumlahnya berlipat ganda daripada nitrat maupun nitrit. Lanjut ke fiksasi nitrogen. Pada umumnya, fiksasi nitrogen mampu melakukan fiksasi dan berasosiasi dengan nitrogen bebas yang berasal dari tumbuhan. Fiksasi nitrogen juga dapat diwakilkan oleh persamaan, yang mana 2 mol amonia dihasilkan dari 1 mol gas nitrogen dengan memberi 16 mol ATP dengan pasokan elektron dan proton atau ion nitrogen. Dengan persamaan N2 plus 8H plus 8-emin plus 16 ATP plus NH3 plus 16 ATP plus 16 Pi. Pada reaksi tersebut hanya berlaku pada bakteri dan organisme yang menggunakan kompleks enzim atau nitrogenase. Lanjut ke proses nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan suatu proses oksidasi enzimatik yang dilakukan oleh sekelompok jasad organik atau bakteri yang berlangsung pada 2 tahap. Pada tahap yang pertama, yaitu 2NH4 plus 3O2 dioksidasi menjadi 2NH2O2 plus 2H2O plus E. Di sini menghasilkan 79 kalori. Pada tahap kedua, dihasilkan 2HNO2 plus O2 dioksidasi menjadi 2HNO3 plus E. Di sini E sama dengan 43 kalori. Pada proses tahap pertama, reaksi ini berlangsung dari amonium ke nitrit yang melibatkan bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus dengan persamaan reaksi. NH4 plus 3/2O2 direaksikan menjadi NO2 plus H2O plus 2H. Di sini E sama dengan negatif 65 KCAL. Sedangkan reaksi kedua diperankan oleh bakteri Nitrobacter dan Nitrococcus spp yang melakukan oksidasi dari nitrat ke nitrit dengan persamaan reaksi NO2 plus 1/2O2 direaksikan menjadi NO3. Di sini E sama dengan negatif 18 KCAL. Pada reaksi nitrifikasi dapat berlangsung jika adanya oksigen. Proses oksidasi dari NO2 ke nitrit umumnya lebih cepat daripada proses oksidasi dari NH4 ke nitrit. Dan nitrit ini terakumulasi pada lingkungan. Denitrifikasi merupakan proses pereduksian senyawa nitrogen nitrat menjadi gas nitrogen atau gas nitrogen oksida dengan nitrogen yang bertindak sebagai penerima nitrogen. Produksi nitrogen bebas dari senyawa organik tidaklah melalui aksi mikroorganisme, namun terbentuk secara tidak langsung oleh asam nitrat bebas dengan senyawa asam amino. Yang keduanya dihasilkan secara bersamaan melalui biang bakteri. Dalam keadaan anaerob, bakteri aerob dapat memanfaatkan nitrat untuk menggantikan oksigen sebagai penerima elektron, sehingga mengurangi gas produk akhir seperti NO, N2O, atau N2. Tahapan dalam nitrifikasi sebagai berikut. Tentunya NH4 plus NO2 direaksikan menjadi NO3- plus H2O plus 2H.
Next ke senyawa dan kandungan nitrogen laut. Jika diketahui secara alamiah, perkembangan konsentrasi dari nutrien bergantung pada kedalaman laut dan fitoplankton beserta aktivitas yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan pada kedalaman 0 sampai 200 meter, sinar matahari masih menembus badan air dan akan terjadi aktivitas biologi yang sangat banyak. Karena beberapa fitoplankton akan mengangkut nitrogen secara vertikal ke garis batas nutrien. Oke, yang terakhir, siklus nitrogen di laut. Pada siklus ini, nitrogen memiliki peranan yang sangat tinggi dalam siklus organik, yang mana dapat menghasilkan asam amino yang dapat membuat protein. Dalam siklus nitrogen juga, tumbuhan akan menyerap nitrogen anorganik dalam satu gabungan atau sebagai nitrogen molekuler. Tumbuhan akan membuat protein yang kemudian akan disalurkan kepada hewan dan NO2, NO3, dan juga NH4.